memberikan kita hidayah. Fama dhannukum bi rabbil alamin? Lantas apa prasangka kita kepada Allah? Sebagian orang kadang setelah diberikan takdir oleh Allah, dia bertanya-tanya, kenapa takdir ini kepada saya, kenapa tidak kepada orang lain? Atau kenapa takdir ini kepada orang lain, kenapa tidak kepada saya? Fama dhannukum bi rabbil alamin? Apa prasangka kalian kepada Allah? Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan al-mu'min yuhsinu dhannahu billah, fayuhsinu 'amalahu, fa ahsana Allah ilaihi kama dhanna. Orang beriman itu pasti dia berbaik sangka kepada Allah. Dan atas landasan baik sangkanya dia perbaiki amalnya. Lalu dengan baik sangka dan baiknya amal yang dia persembahkan kepada Allah, Allah pun memberikan kebaikan kepadanya sebagaimana yang dia sangkakan kepada Allah. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hamba. Ketika kita berdoa lalu kita mengira Allah akan kabulkan, Allah akan kabulkan. Ketika kita minta ampun, kita berprasangka Allah akan ampuni, Allah akan ampuni. Ketika kita meminta, kita meyakini Allah akan beri, Allah akan beri. Tetapi ketika kita berdoa, kita tidak yakin Allah akan kabulkan. Ketika kita minta ampun, kok kamu tidak minta ampun? Kok kamu masih berbuat dosa? Kenapa tidak bertobat? Allah tidak akan terima tobat saya. Memang Allah tidak akan terima tobat. Ana 'inda dhanni 'abdi. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk zon kita kepada Allah, prasangka kita kepada Allah bahwa Allah akan memasukkan kita ke syurga-Nya dengan rahmat dari. Menyambung hadis tadi malam ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah, lagi-lagi Abu Hurairah, tadi malam hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari, ini Abu Hurairah, lagi-lagi sahabat yang terkenal dengan nama yang bukan nama aslinya, sahabat yang terkenal dengan kunyahnya Abu Hurairah. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa nama asli Abu Hurairah ini. Saking terkenalnya alias daripada nama asli, para ulama berbeda pendapat siapa nama aslinya. Ada yang mengatakan namanya Abdul Syams, ada yang mengatakan namanya Abdul Rahman, dan yang paling kuat pendapat Allah a'lam bishawab, nama Abu Hurairah adalah Abdul Rahman. Nama bapaknya Sakhar. Kalau digabung Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dusi Al-Ansari, dari suku Daus, orang Madinah, Al-Ansar. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang kita bacakan tadi malam, kata Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Termasuk baik sangkanya kita kepada Allah, dengan rahmat Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita pantas mendapatkan rahmat Allah? Sudahkah ada nama kita di list orang-orang yang akan menerima rahmat dari Allah nanti? Maka sabda Rasulullah SAW, radhima anfun, radhima anfun, radhima anfun. Man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Celaka, merugi orang yang mendapati Ramadan, dia beribadah di Ramadan, lalu Ramadan berlalu, dia tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Merugi. Tidak ada namanya dalam list orang-orang yang menerima rahmat dari Allah. Rugi. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surga yang ada dalam setiap doa kita, yang ada di dalam setiap permintaan kita, yang ada dalam setiap harapan kita. Kita berbaik sangka kepada Allah, kita berharap dan berdoa kepada Allah agar Allah masukkan kita ke dalam surga. Begitu Rasulullah mengajarkan kita. Apa kata Rasulullah? Idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdausal a'la, fa innaha a'la al-jannati wa awsatuha. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Rasulullah tidak katakan wahai orang-orang yang beriman, atau wahai orang-orang yang lama sujudnya, wahai orang-orang yang banyak khatam Qur'annya, wahai orang-orang yang banyak jumlah infaknya. Bukan itu yang Rasulullah panggil. Yang Rasulullah panggil semuanya yang mau meminta, minta sama Allah surga Firdaus. Ini optimisme
husnul zan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Betapa banyak pun dosa kita. Bahkan dalam sebuah asar dari salafus saleh dikatakan bahwa boleh jadi seseorang masuk surga karena dosanya, dan boleh jadi seseorang dicampakkan ke api neraka karena amal soleh. Tak tahu lihat Ustaz? Nah, boleh jadi seseorang masuk surga karena dosanya. Suatu hari dia berdosa besar, kemudian dia menyesal, kemudian setiap saat dia mengingat dosanya lalu dia minta ampun sama Allah. Ya Allah, banyak dosaku ya Allah. Ya Allah, banyak kelalaian aku. Dia minta ampun sama Allah, dia bertaubat, beramal soleh. Gara-gara itu dia masuk surga. Ada pula orang yang gara-gara amal soleh menurut dia, gara-gara itu dia dimasukkan ke neraka. Mungkin Bapak Ibu tahu hadis Rasulullah SAW, awwalu man tusa'aru bihimun nar. Orang yang dihidupkan dengan mereka api neraka. Abu Jahal, Bapak Ibu. Nah, orang yang menjadi pemantik api neraka. Abu Lahab. Nah, Fir'aun. Nah, siapa mereka? Al-mujahidu fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Menurutnya, menurut mereka sudah berjihad di jalan Allah. Atau menurut mereka sudah membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu agama. Atau menurut mereka sudah berinfak di jalan Allah SWT. Tiga orang ini yang mengerjakan jihad, berinfak, membaca Quran dan menuntut ilmu, mereka kira mereka ikhlas, tetapi gara-gara amanah yang salah niat itu, mereka menjadi pemantik api neraka. Begitu dalam hadis Rasulullah SAW. Awwalu man tusa'aru bihim nar. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kabar gembira bagi kita bahwa semua kita punya peluang untuk masuk surga. Dimanapun kita bekerja, apapun jabatan kita, dimanapun posisi kita, bagaimanapun kondisi sosial kita punya peluang masuk surga. Pertanyaannya, kita mau atau tidak? Wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga? Ya mereka yang tidak bangga dengan sunnah Nabi, yang tidak mau mempelajari sunnah Nabi, yang malu menghidupkan sunnah Nabi, acuh tak acuh dengan sunnah Nabi, tidak membela sunnah Rasulullah SAW, tidak mempelajari agama ini. Dari dulu sudah 20 tahun begitu saja bentuk solatnya. Ketika diajari yang betul, dia bilang begini dulu nenek moyang kami. Perkataan itu adalah perkataan orang-orang yang dicampakkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dulu nenek moyang kami. Begitu dulu nenek moyang kami. Ketika diberikan apa yang benar, ini ayatnya, ini hadisnya, tidak mau juga belajar. Mereka lah yang enggan untuk masuk surga. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Abu Hurairah dalam hadis Abu Hurairah, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadithna 'anil jannah." Ya Rasulullah, coba ceritakan kepada kami tentang surga itu. Ma bina'uha, bagaimana bangunannya? Ulama berbeda pendapat tentang maksud dari bangunan ini. Tapi yang paling kuat maksud dari bangunan ini dari pendapat ulama adalah memang betul-betul bangunan. Cuma bangunannya bagaimana? Surga itu adalah ma la 'ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Surga itu tidak pernah dilihat oleh mata siapapun, tidak pernah terdengar nikmatnya oleh telinga siapapun, dan tidak pernah terbayangkan oleh kita. Cuma Allah kasih kabar sedikit-sedikit saja. Abu Hurairah mengatakan, bagaimana bangunan surga ya Rasulullah? Labinatu dhahabin wa labinatu fiddah. Terbuat dari batu bata, yang batu batanya berbahan emas dan perak. Wa hasbahuha al-lu'lu', kerikil-kerikilnya dari permata. Ini surga. Bahkan dalam hadis dikatakan surga itu ada 100 derajat. A'addaha Allah lil mujahidin fi sabilihi. Allah persiapkan untuk orang-orang yang juhud sungguh-sungguh beribadah. Baina kulli darajatain, di antara satu derajat dengan derajat yang lain, di antara satu tingkat dengan tingkat yang lain, kama baina as-sama'i wal ardh. Jaraknya itu seperti jarak langit dan bumi. Itu ada 100. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, tak usah takut tak dapat tempat di surga. Bapak tak diajak kawan sembahyang sampai surga gitu saja. Ingin sendiri saja masuk surga. Surga itu lapang.
Bahkan kalau semua umat tak ada yang masuk neraka, semua masuk surga, masih lapang untuk surga. Bara lapangnya pusat, mala ain ra'at, wala udhun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Tak terbayangkan. Karena Bapak Ibu dimuliakan Allah, hadiah surprise itu lebih berkesan daripada hadiah yang kita sudah tahu apa hadiahnya. Jadi surga itu surprise dari Allah. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. Tidak ada yang tahu apa yang dipersiapkan untuk jiwa-jiwa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipanggil dalam ayat ini nanti. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah. Siapa kembalinya Bapak Ibu? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Nanti di akhirat Allah panggil, masuklah ke barisan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke syurga. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah, fanada munadin ya ahlal jannah, inna lakum 'inda Allahi maw'idan yuridu an yujzakum." Wahai penduduk syurga, Allah punya janji untuk kalian. Allah ingin tepati janji itu hari ini. Semua penduduk syurga mendengar pengumuman itu dan bertanya, "Mahu?" Bahasa awaknya, janjiannya. Nak dapat nikmat syurga, janji ada. Alam yubayyid wujuhana, bukankah Allah telah memutihkan wajah kami ini? Wa yuthaqqil mawazinana, bukankah Allah telah menakdirkan timbangan kebaikan kami lebih berat? Wa yuzahzihna 'anil nar, bukankah Allah telah menyelamatkan kami dari api neraka? Mahu, janji apa dia ada? Fayakshifu lahumul hijab fayanzuruna ilayhi, dan seketika itu dibukakan hijab yang selama ini menghalangi kita untuk melihat Allah, dan semua penduduk syurga tanpa terkecuali melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berkata, wallahi, demi Allah, tidak ada nikmat yang paling nikmat daripada melihat wajah Allah. Lupa nikmat syurga gara-gara melihat wajah Allah. Lilladzina ahsanul husna, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang profesional menjadi hamba Allah, dia dapat husna. Apa itu husna? Syurga. Wa ziyadah. Apa itu bonus? Melihat wajah Allah. Begitu kata para ulama. Al-husna hiya al-jannah wa ziyadatu hiya ru'yati wajhillah. Wujuhu yawma idin nadhirah. Pada hari itu semua wajah berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, karena mereka sedang melihat wajah Allah. Bapak Ibu, melihat wajah Allah. Betulkah wajah Allah bisa kita lihat? Betul, tapi di akhirat, di dunia tidak ada. Kok ada orang bermimpi lihat wajah Allah? Tutup. Kalau ada orang mengatakan ambun tadi, dia masih hidup, lihat wajah Allah, dia bohong. Kita hanya bisa melihat wajah Allah nanti di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, sebagai poin penutup, ada beberapa amalan singkat, mudah, pilih saja nanti mana bisa kita lakukan, kita istiqomahkan, yang dengannya insyaallah kita bisa menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Semalam kita sudah sampaikan salah satu amal yang harus kita rutinkan adalah membaca ayat kursi setiap selesai salat. Wajib. Man qara'a ayat al-kursi fi duburi kulli salat lam yahilla bainahu wa baina dukhulil jannah illa al-maut. Jadi setiap selesai salat wajib, Bapak Ibu, usahakan kita membaca ayat kursi dalam rangkaian zikir salat kita. Kemudian apalagi amalan yang mengenai kita bisa masuk surga? Rasulullah bersabda, "Ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam." Wahai manusia, afshus salam, tebarkanlah salam.
Ada dua maknanya. Saling mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Atau kita menyebarkan makna dari salam. Apa makna salam itu Bapak Ibu? Kesejahteraan, kesenangan, kemudahan, ketenangan. Awak mudahkan urusan orang. Kita buat orang nyaman di dekat kita. Itu makna salam. Afshus salam, sebarkan. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Jadi mentraktir orang itu Bapak Ibu sunnah. Tapi kalau cocok minta ditraktir, makruh. Maunya dibayarkan saja, itu makruh. Pilih namanya. Tapi kalau mentraktir orang, mengantarkan makanan ke masjid untuk orang berbuka, untuk orang miskin, untuk orang yang lapar, untuk orang yang mau, itu adalah jalan menuju surga. Wa at'imut ta'am. Dan yang ketiga, wa sallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kalian di malam hari ketika orang lain sedang tidur. Ini jalan menuju surga Allah. Kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang rusuk mereka tidak akrab dengan kasur mereka. Rusuk mereka tidak akrab dengan kasur mereka. Harus proporsional dan profesional menjadi hamba Allah SWT. Apalagi jalan menuju surga Allah Bapak Ibu, ikut membangun masjid. Kata Rasulullah, "Man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang ikut membangun masjid walaupun hanya sebesar sarang burung saja, Allah bangunkan sebuah rumah untuknya di surga. Apalagi dalam menuju surga Allah, "Ana za'imu baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa." Kata Rasulullah, aku jamin satu rumah di surga bagi mereka yang meninggalkan debat kusir walaupun betul. Awak bantu, itu warna itu hitam. Tapi ada orang yang cakap abu-abu, hitam abu-abu, ayolah baru. Debat kusir bukan debat ilmiah. Kalau debat ilmiah menghasilkan ilmu. Kalau debat kusir biasanya mencari siapa yang benar. Dan ciri-ciri orang munafik, idza khasama fajar. Ciri-ciri orang munafik itu kalau mereka berdebat mau menang saja. Di TV sudah banyak ciri-cirinya. Tayanda Allah. Jadi kalau debat kusir itu tinggalkan Bapak Ibu, dapat satu jaminan rumah di surga. Kata Rasulullah, "Wa ana za'imu baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan aku menjamin satu rumah di tengah-tengah surga bagi mereka yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Jangan begitu walaupun bergarah. Wih, tipu presiden. Mama, bergarah boleh. Tak ada di rumah. Tadi yang pun nampak sopir angkot naik kaki angkot mau galak orang. You mana tu? Dah ada okey bergarah boleh. Tak jadi di rumah. Apakah kita tidak boleh bercanda? Boleh. Rasulullah bercanda dengan para sahabat tapi tak pernah berbohong beliau. Satu hari Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat lewat unta yang besar. Kata Rasulullah, aku anak untung. Ada aku anak untung. Kata Rasulullah, itu pasti ada dua. Suatu hari nenek-nenek bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada amak-amak mau yang mau masuk surga?" Nah, ada amak-amak di surga. Mana ini lama? Karena umur kita nanti kembali muda. Itu garansi. Jujur, tidak pernah berbohong. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, karena ilmu dan waktu yang terbatas, amal yang membawa kita ke surga. Kata Rasulullah, "Man shalla fi yawmin wa laylatin 12 raka'ah, banallahu lahu qasran fil jannah wa kama sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang menjaga salat sunat rawatib 12 rakaat sehari semalam, Allah dirikan satu istana untuknya di surga. Apa itu rawatib Bapak Ibu? Salat sunat rawatib yang kau bisa dan kau tinggal. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Dengan syarat sudah masuk waktu subuh. Sering muncul pertanyaan, "Ustaz, salat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu sebelum waktu atau setelah waktu?" Ikut salat sunat sebelum salat subuh. Berarti setelah masuk waktu subuh. Yang kedua salat rawatib itu Bapak Ibu sebelum zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Cuma 2 salam. Kalau jihad salam itu salat zuhur. Nah, terus sebelum zuhur 4 rakaat, sudah 6. Berapa lagi? 2 rakaat setelah zuhur.
Sebelum subuh 2, sebelum zuhur 4 dengan 2 salam, 2 rakaat, setelah zuhur sudah 8. Kapan lagi? Sebelum asar ada rawatib? Tidak. Setelah asar apa lagi? Itu al-awqat al-manhiyah, tidak boleh solat. Sebelum maghrib ada rawatib? Tidak. Setelah maghrib ada 10. Sebelum isya ada rawatib? Tidak ada rawatib. Setelah isya ada 2, dari 12. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita jaga yang 12 ini saja, maka insya Allah satu istana untuk kita di surga. Tentu dengan niat dan cara yang benar. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah surga yang menjadi doa kita, jadi harapan kita, yang menjadi cita-cita kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmatnya nanti di akhirat. Karena semua yang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal mereka. Maka kita selalu minta kepada Allah, rahmat ya Allah, rahmatmu, rahmati kami ya Allah. Semoga Allah golongkan kita orang-orang yang mendapatkan rahmatnya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kepada Allah kami mohon ampun. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.